Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Febrianti dengan NIM 2021078. Kali ini saya akan membahas satu buah materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hakikat pembelajaran ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dapat kita simpulkan juga nih teman-teman, bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara dua orang, yaitu siswa dan juga pendidik dalam suatu proses pembelajaran pada suatu lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakikat belajar dan juga hakikat pembelajaran. Nah, dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Hakikat belajar merupakan proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Jadi, tidak butuh suatu bimbingan. Karena belajar itu hanya berpatokan pada proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu secara sendiri atau individu. Sedangkan pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Jadi, untuk hakikat pembelajaran sendiri itu memiliki garis besar, yakni seorang guru menggunakan alat bantu atau alat peraga dalam suatu proses pembelajaran dan juga telah menyiapkan suatu pola pembelajaran yang baik sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Nah, sudah kita ketahui bersama juga bahwa paradigma pembelajaran ini dibagi menjadi dua, konsep pembelajaran lama dan juga yang baru. Paradigma lama pembelajaran konsepnya itu dimaknai sebagai transfer ilmu dari seorang guru pada siswa, sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Dan biasanya seorang siswa itu hanya menjadi seorang penyimak saja, tetapi beda dengan paradigma baru yang telah tercetuskan. Konsep pembelajaran inovatif berpusat pada siswa. Siswa harus aktif, harus inovatif, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk meningkatkan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Terdapat beberapa peran guru, yakni sebagai pengajar, pembimbing, ilmuwan, dan juga sebagai pribadi. Guru harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa, memfasilitasi belajar siswa, mengorganisasi kelas, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program proses pembelajaran evaluator, dan juga memonitor aktivitas belajar siswa. Dan sesuai dengan landasan konsep pembelajaran, konsep landasan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada filsafat, komunikasi, psikologi, sosiologi, dan juga teknologi yang harus dikuasai, baik itu dari seorang pendidik maupun dari seorang siswanya itu sendiri. Dalam suatu proses pembelajaran tentunya ada 4 unsur atau 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adanya persiapan atau preparation. Nah, pada tahap ini untuk menimbulkan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkannya dalam situasi optimal untuk belajar. Yang kedua, harus ada penyampaian atau presentation. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Selanjutnya, yakni latihan atau praktik. Nah, tujuannya untuk membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, harus ada penampilan hasil atau performance. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan dalam suatu pembelajaran. 4 tahap ini sangat penting. Jika salah satunya tidak ada, maka pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam suatu pembelajaran tentunya memiliki hasil belajar yang memiliki 3 ranah hasil belajar, 3 unsur ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, secara umum hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternalnya. Yang pertama yakni faktor fisiologis atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis yang meliputi faktor intelektual terdiri atas faktor potensial yaitu inteligensi dan bakat, faktor aktual kecakapan nyata dan prestasi,
Dan faktor non-intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor kemenangan baik fisik maupun psikis yang tergolong faktor eksternal dan juga faktor sosial yang terdiri atas faktor lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, faktor kelompok. Kemudian faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi kesenian, faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah belajar dan iklim, serta faktor spiritual atau keagamaan. Hal ini dapat mempengaruhi suatu hasil dari pembelajaran setiap orangnya. Motivasi menuju hasil proses pembelajaran, menurut jenisnya motivasi ini dibagi menjadi dua, yakni ada motivasi primer, yaitu motivasi dasar atau menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, yang sering juga digunakan istilah dorongan atau drive. Sedangkan motivasi sekunder merupakan motivasi yang menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari ke dalam golongan takut yang dipelajari dalam universe, motif-motif sosial, motif-motif objektif dan interest, maksud dan aspirasi, dan lain sebagainya. Dan setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku pelajar yang terpenting adalah perubahan intensional, positif dan aktif, efektif, serta fungsional. Selanjutnya, mengenai pengertian aktivitas dan belajar dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan juga siswa dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran. Aktivitas yang dimaksud ini adalah menekankan siswa ke dalam pembelajaran yang aktif sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, keaktifan siswa selama proses belajar dan mengajar ini juga dapat diartikan sebagai salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya kepada guru atau siswa yang lain, lalu mau mengerjakan tugas, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, mengenai klasifikasi aktivitas belajar. Terdapat 8 poin, yaitu kegiatan-kegiatan visual, mendengarkan, menggambar, mental, lisan, menulis, metrik, dan juga emosional. Selanjutnya, pembahasan mengenai upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 4 alternatif dalam upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran, yaitu ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, di sekolah, masyarakat, dan juga pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pembelajaran dititik beratkan pada keaktifan siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Ini saya juga akan memberikan ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar itu seperti apa sih? Nah, ciri-cirinya yaitu sering bertanya kepada guru, mau mengerjakan tugas, mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, senang diberikan tugas, berani maju ke depan, siswa berbuat sesuatu untuk memahami suatu materi pembelajaran, lalu pengetahuan dipelajari, dialami, yang ditemukan oleh siswa itu sendiri, mencoba sendiri konsep-konsep pembelajaran, dan yang terakhir, siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya terhadap rekan-rekan maupun seorang gurunya di dalam pembelajaran di sekolah. Sebelum merancang suatu pembelajaran, seorang guru itu harus menguasai sejumlah teori dan filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori pembelajaran tersebut sebagian sudah dikenal dalam pelaksanaan kurikulum tahun 84, kurikulum tahun 94, serta kurikulum 2004. Sebagian bahkan sudah dikenal dalam mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran. Penguasaan teori itu dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di depan kelas. Nah, beberapa teori pembelajaran itu terdapat 4 poin. Ada teori behaviorisme, ada teori humanisme, ada teori kognitivisme, dan juga teori konstruktivisme. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.